Argentina resmi jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA resmi mengumumkan penunjukan Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ini menjadi edisi kedua bagi Argentina menjadi tuan rumah turnamen tersebut setelah pada tahun 2001 yang lalu. Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina yakni Claudio Tapia menyambut baik penunjukan Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Claudio Tapia menyebut ini merupakan kesempatan yang wajib untuk dimaksimalkan. Jika Ancelotti gagal, timnas Brasil incar Jose Mourinho. Timnas Brasil disebut telah memasukkan nama pelatih AS Roma yakni Jose Mourinho sebagai sosok yang diproyeksikan menjadi juru taktik baru mereka andai Carlo Ancelotti benar-benar gagal didapatkan. Baik Ancelotti maupun Mourinho sama-sama belum pernah menangani sebuah timnas sepanjang karir pelatihannya, sehingga tim Samba bakal memberikan pengalaman baru, terlebih karena di level klub keduanya sudah banyak memiliki gelar bergengsi. Petinggi Barcelona PD bisa pertahankan Gavi. Masa depan Gavi sampai saat ini belum menemui kejelasan dengan masa kontraknya bersama FC Barcelona yang akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Namun manajemen Blaugrana percaya diri bisa mempertahankan sang pemainnya di Camp Nou. Xavi Hernandez percaya diri Gavi akan tetap bertahan bersama Barcelona meski kondisinya saat ini kurang mendukung dari segi keuangan. Juventus semakin jauh dari zona Liga Champions. Tekad Juventus untuk tampil di ajang Liga Champions lewat tabel klasemen semakin sulit setelah terakhir kalah dari Sassuolo. Pelatih Max Allegri menyesalkan hasil tersebut dan ia menyoroti penampilan timnya yang cenderung telat panas. Kekalahan tersebut membuat Juventus duduk di peringkat ke-7 klasemen sementara dan tertinggal 9 poin dari AC Milan yang berada di tempat yang keempat. Todd Boehly ceramai pemain usai Chelsea kalah dari Brighton. Chelsea menelan kekalahan memalukan dari Brighton pada akhir pekan yang lalu, dan pemilik Chelsea yakni Todd Boehly langsung masuk ke ruang ganti dan menceramai para pemainnya. Melansir dari Telegraph, para bos Chelsea itu menyebut musim ini Chelsea begitu memalukan merujuk hasil dari posisi di tabel klasemen. Diketahui para bos Chelsea cukup lama memberi pidato kepada tim. Dibeli mahal, Richarlison belum bisa membuat gol di musim ini. Tottenham Hotspur mendatangkan Richarlison dengan harga yang sangat mahal untuk memperkaya posisi di lini serang. Tetapi hingga hampir total 800 menit, Richarlison malah masih 0 gol di Liga Premier Inggris. Richarlison dibeli dari Everton pada musim panas 2022 yang lalu dengan bandrol mencapai 60 juta pounds atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Meski begitu, kenyataan tak sesuai harapan karena sejak dibeli mahal-mahal, dirinya belum juga bikin gol dari 20 penampilan di Liga Inggris di musim ini. Keylor Navas ingin bawa PSG juara Liga Champions. Kiper Nottingham Forest yakni Keylor Navas mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke kota Paris. Navas yang masa peminjamannya berakhir di musim ini membujuk PSG untuk kembali mengandalkannya. Keylor Navas nampaknya tidak betah berada di Nottingham Forest. Pasalnya kiper berusia 36 tahun tersebut tampil buruk bersama Nottingham dalam 11 laga kebobolan 21 gol di musim ini. Meskipun ingin kembali ke PSG, Keylor Navas berharap situasi di PSG sudah berubah. Hal ini mengingat persaingan ketat kiper PSG antara Navas dan juga Gianluigi Donnarumma. Tampil gacor, AC diyakini pantas kenakan seragam timnas Inggris. Sedang tampil ganas dalam 3 laga terakhirnya bersama Crystal Palace di ajang Premier League. Mengetahui potensi anak asuhannya tersebut, pelatih Roy Hodgson mengaku bahwa dirinya tak kaget jika AC dipanggil untuk memperkuat timnas Inggris. AC sebelumnya sering bermain di bangku cadangan dalam era kepelatihan dari Patrick Vieira. Namun setelah Roy Hodgson mengambil alih kendali, ia telah kembali bermain secara rutin dan berhasil mencetakkan 3 gol dalam 3 kemenangan bagi tim yang bermarkas di Selhurst Park tersebut.
Demi ke Liga Champions, Manchester United dituntut fokus di 7 pertandingan terakhir. Playmaker Manchester United Christian Eriksen meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus penuh dalam 1 bulan ke depan. Ia menyebut Setan Merah harus bisa mempertahankan performa mereka agar mereka bisa finish di zona UCL di musim ini. Setan Merah sendiri bisa dikatakan masih belum aman. Jarak dengan peringkat keempat dan kelima cukup tipis, sehingga Setan Merah bisa terjebak dari posisi 4 besar. Eriksen menyebut bahwa Manchester United tidak boleh lengah meski mereka kini menempati peringkat yang ketiga. Yang menilai posisi mereka masih rentan, sehingga Setan Merah harus terus meraih kemenangan. Tampil bagus, Anthony dapat pujian dari legenda Chelsea. Legenda Chelsea yakni Jimmy Floyd memberikan pujian kepada Anthony yang menilai winger asal Brasil tersebut menunjukkan performa yang apik di laga melawan Nottingham Forest kemarin. Di laga ini Anthony menjadi bintang utama Setan Merah yang berhasil mengemaskan 1 gol dan juga 1 assist. Menurut Jimmy Floyd, winger asal Brasil tersebut benar-benar menunjukkan penampilan yang apik bersama Setan Merah di laga tersebut. Ia memberikan kontribusi besar saat menyerang, sehingga pemain dari Nottingham Forest keteteran melawan perlawanan dari Setan Merah. Alejandro Garnacho segera comeback di skuad Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Wonderkid mereka yakni Alejandro Garnacho mengisyaratkan bahwa ia bakal segera comeback di skuad Setan Merah. Garnacho baru-baru ini mengunggah bahwa ia sudah bisa menggunakan sepatu bola. Ia juga menunjukkan bahwa ia sudah bisa berlatih di rumput. Ini merupakan sinyal positif karena Garnacho kemungkinan besar tidak lama lagi akan kembali memperkuat lini serang dari Setan Merah. Bersinar di Sunderland, Erik ten Hag bakal promosikan Amad Diallo ke tim utama. Amad Diallo nampaknya bakal mendapatkan hadiah besar di musim panas nanti. Erik ten Hag dilaporkan berencana untuk mempromosikan sang pemuda ke tim utama Manchester United di musim panas. Manchester Evening News mengklaim bahwa ten Hag sangat puas melihat perkembangan dari Diallo selama semusim terakhir. Diallo diharapkan mampu memberikan performa yang apik selama pramusim nanti agar Erik ten Hag semakin mantap untuk menjadikan bagian dari skuad Setan Merah mendatang. Leeds United dibantai oleh Liverpool. Liverpool berhasil menang dengan skor telak 6-1 atas Leeds United. Mohamed Salah dan juga Diogo Jota masing-masing mencetakkan 2 gol, sedangkan 2 gol lainnya diciptakan oleh Cody Gakpo dan juga Darwin Nunez. Leeds United sempat memperkecil ketertinggalan berkat gol dari Luis Sinistera. Berkat hasil ini, Liverpool kini masih menempati peringkat ke-8 klasemen dengan torehan 47 poin. Jurgen Klopp sanjung saat Liverpool hantam Leeds United. Liverpool akhirnya kembali merasakan kemenangan saat mereka tampil dominan atas Leeds United. Pelatih Jurgen Klopp sampai memuji bahwa pertandingan tersebut merupakan permainan terbaik dari sejauh ini. Kemenangan ini mengakhiri 5 pertandingan tanpa kemenangan untuk Liverpool di semua kompetisi saat pasukan Jurgen Klopp berada dalam jarak 6 poin dari zona Liga Eropa. Mohamed Salah rebut status pemain kaki gital tertajam di Liga Premier Inggris. Mo Salah menorehkan rekor baru bersama Liverpool. Rekor yang kali ini dipecahkannya adalah menjadi pemain dengan jumlah gol menggunakan kaki kiri terbanyak di ajang Liga Premier Inggris. 2 gol Salah ketika berhadapan dengan Leeds United diciptakan melalui sepakan kaki kiri, dan pemain 30 tahun tersebut akhirnya menggeser status dari Robbie Fowler sebagai pemain berkaki gital tertajam di Liga Premier Inggris. Situs resmi Premier League mencatat bahwa Salah telah mencetakkan 107 gol menggunakan kaki kirinya, dan sebelumnya Robbie Fowler menjadi yang terbanyak dengan torehan 105 gol. Alexander Arnold tampil menawan di lini tengah Liverpool. Trent Alexander-Arnold tampil menawan saat banyak dimainkan di lini tengah ketika Liverpool membantai Leeds United. Alexander-Arnold kembali banyak bermain di lini tengah seperti saat Liverpool bermain imbang dengan Arsenal 2-2 pada akhir pekan yang lalu. Kemampuan apiknya dalam mendistribusikan bola menjadi salah satu kunci serangan Liverpool mengalir dengan baik. Alexander-Arnold mencatatkan presentasi akurasi umpan mencapai 91%. Selain itu, ia juga berhasil menyumbangkan 2 assist dalam laga tersebut.
PSG dapat 3 pemain baru yang jalani musim perdana. PSG akan melakukan evaluasi besar-besaran jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Setidaknya ada 3 nama pemain yang bakal dilepas. Menurut laporan dari L'Equipe, tidak maksimalnya performa sejumlah pemain baru jadi alasan PSG sulit bersaing di musim ini. Nama-nama seperti Fabian Ruiz, Carlos Soler, dan juga Renato Sanchez terancam ditebak dari Parc des Princes. Ketika pemain tersebut memang baru saja didatangkan PSG di awal musim ini. Manchester United patah hati, Victor Osimhen tegaskan akan bertahan di Napoli. Rencana Manchester United untuk mendapatkan Victor Osimhen di musim panas nanti nampaknya bakal menemui kegagalan. Sang striker menyebut bahwa ia ingin melanjutkan karirnya bersama Napoli. Ketika disinggung mengenai rumor ketertarikan dari Manchester United dan juga sejumlah klub top Eropa, Osimhen menepis kabar bahwa ia akan segera pindah. Ia menyebut bahwa ia berada di klub yang bagus, jadi ia tidak merasa perlu pindah di musim panas nanti. Al Nassr goda Zinedine Zidane dengan gaji nyaris 1 triliun rupiah. Berita Al Nassr yang mau mendatangkan pelatih top seperti Zinedine Zidane belum juga padam. Kabar terbaru, klub Arab Saudi tersebut dikabarkan siap menggaji 979 miliar rupiah per tahun. Dilansir dari Marca, Al Nassr mau mendatangkan pemain dan juga pelatih top dari Eropa setelah kedatangan dari Cristiano Ronaldo. Kabarnya Al Nassr siap memberi gaji mencapai 60 juta euro per tahun untuk Zinedine Zidane dengan durasi kontrak mencapai 2 musim. Kalau dirupiahkan, maka itu akan setara dengan 979 miliar rupiah per tahun, yang artinya nyaris mendekati 1 triliun rupiah. Sadio Mane perlahan menuju pintu keluar Bayern Munchen. Kisah kebersamaan Sadio Mane dengan Bayern Munchen tampaknya akan berlangsung singkat. Sang pemain tiba-tiba dikabarkan akan segera hengkang. Laporan dari Sky Sport menyebutkan bahwa Munchen khawatir dengan performa dari Sadio Mane dan apa yang ditunjukkannya sejauh ini masih jauh di bawah ekspektasi. Situasi Mane di Bayern Munchen semakin memburuk dengan kedatangan manajer baru yakni Thomas Tuchel, dan sang manajer merasa Mane tidak akan cocok dengan taktik yang akan diterapkannya. Oleh sebab itu di dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Sadio Mane akan dijual di musim panas mendatang. AS Roma pepet bintang Liverpool yang habis kontrak. AS Roma meneruskan tren mendekati pemain gratisan, kini dengan melirik bintang Liverpool yang bakal habis kontraknya. Adapun bintang Liverpool yang akan habis kontrak dan tengah didekati oleh AS Roma itu adalah penyerang asal Brasil yakni Roberto Firmino. Dilaporkan oleh Calcio Mercato, AS Roma ingin mendatangkan Firmino guna menambah kekuatan di lini serangnya di musim depan.